Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa begitu dekat dengan Allah, lalu tiba-tiba kehidupan kita kembali gelap? Doa-doa tak kunjung terkabul, hati terasa sempit, dan hidup seperti kehilangan arah. Padahal kita sudah salat, sudah membaca Al-Quran setiap hari. Bukan surah Kulhu atau surah Al-Ikhlas tak pernah luput kita baca. Tapi mengapa tetap saja hidup seperti berat? Mungkinkah ada adab yang terlewatkan? Mungkinkah kita telah melanggar larangan yang tidak kita sadari? Hari ini kita akan membahas ada 4 waktu yang penting yang ternyata dilarang keras membaca surah Al-Ikhlas ataupun Kulhu. Sebuah larangan yang jika dilanggar bisa membawa dosa besar. Karena ini bukan sembarang bacaan, tapi firman Allah yang suci. Sebelum kita membahas larangannya, mari kita kenali terlebih dahulu mengapa surah Al-Ikhlas begitu istimewa. Karena surah Al-Ikhlas disebut Rasulullah SAW setara sepertiga Al-Quran. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya surah ini setara dengan sepertiga Al-Quran." Surah ini menyatakan keesaan Allah dengan sempurna. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Membacanya rutin bisa menghapuskan dosa, mendatangkan cinta Allah, dan membuka pintu-pintu langit. Tapi justru karena mulianya surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan adab khusus saat membacanya, dan inilah yang sering kita lupakan. Adapun larangan yang pertama yaitu dilarang membaca surah Kulhu di tempat najis atau toilet. Apakah pantas nama Allah disebut di tempat yang kotor? Saudaraku, surah Al-Ikhlas adalah bagian dari Al-Quran. Ia bukan sekadar bacaan ringan, tetapi firman suci dari Tuhan yang Maha Esa. Maka ketika kita membaca surah ini di toilet, kamar mandi, atau tempat sampah, bahkan tempat hiburan maksiat, maka sejatinya kita telah meredahkan kalamnya. Rasulullah SAW sangat menjaga lisannya, bahkan saat memasuki kamar kecil, beliau mengucap doa perlindungan agar tidak membawa nama Allah ke tempat najis. Ini menunjukkan bahwa adab terhadap firman Allah sangatlah penting. Dalam kitab Adab Al-Quran, para ulama menegaskan bahwa membaca Al-Quran harus dilakukan di tempat yang suci, bersih, dan tenang. Karena Al-Quran turun dari tempat yang paling mulia, Lauhul Mahfuz, kepada hati Rasulullah SAW yang paling bersih. Jadi, jika kita membaca surah Kulhu di tempat seperti toilet, itu bukan hanya tidak beradab, tapi bisa menjadi makruh bahkan dosa besar bila dilakukan dengan sengaja. Kemudian yang kedua, dilarang membaca surah Kulhu untuk pamer ataupun ria. Apakah kita membaca ayat suci ini hanya untuk dilihat manusia? Ini adalah larangan yang sangat halus namun sering terjadi. Mungkin kita merasa senang ketika orang memuji kita karena rajin membaca Quran. Mungkin kita merasa bangga saat bisa melafalkan surah Kulhu di depan umum dengan suara yang merdu. Tapi hati-hati, karena bisa jadi itu bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil, yaitu ria." Hadis riwayat Ahmad. Ria adalah penyakit hati yang bisa menghanguskan seluruh pahala. Amal kita yang terlihat baik bisa jadi sia-sia jika niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, kita membaca surah Kulhu yang isinya tentang tauhid dan keikhlasan, tapi justru membacanya dengan niat ria. Bukankah itu bentuk pengkhianatan terhadap makna surah itu sendiri? Maka waspadalah, luruskanlah niat sebelum membaca. Bacalah surah Kulhu hanya karena Allah, bukan karena ingin terlihat alim, saleh, atau dipuji manusia. Kemudian yang ketiga, dilarang membaca surah Kulhu di dalam keadaan mulut najis atau setelah makan haram. Apakah pantas lisan yang baru memakan yang haram digunakan untuk menyebut nama Allah?
Saudaraku, mulut ini adalah jalan utama untuk menyebut nama Allah. Tapi jika mulut ini baru digunakan untuk bergibah ataupun menggunjing, menghina orang lain, mencaci maki, berkata kotor, atau bahkan mengkonsumsi makanan dari uang haram, maka jangan langsung membaca Al-Quran, termasuk surah Qul-Hu, sebelum membersihkan diri dengan istighfar dan bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Apakah arti bacaan Al-Ikhlas jika keluar dari mulut yang tidak ikhlas dan tidak bersih? Bersihkan dulu hati dan lisan kita. Jika sadar telah berbuat dosa, maka istighfarlah terlebih dahulu. Jangan sampai membaca surah Qul-Hu justru menambah murka Allah Subhanahu wa taala karena dibaca tanpa kesucian lahir dan batin. Kemudian yang keempat, dilarang membaca surah Qul-Hu dengan cepat dan sembarangan tanpa tadabbur. Apakah kita sedang membaca kalam Allah atau hanya mengejar rutinitas kosong? Banyak orang membaca surah Qul-Hu karena sudah terbiasa. Di akhir salat, saat hendak tidur, ketika zikir pagi sore, atau hanya karena ingin mendapatkan pahala sepertiga Al-Quran. Tapi sayangnya, mereka membacanya sambil lalu cepat-cepat dan tanpa penghayatan. Qul huwallahu ahad dibaca dalam 2 detik, seperti orang membaca pengumuman, lalu selesai. Apakah Allah ridha dengan bacaan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Saudaraku, surah Al-Ikhlas bukan mantra sihir. Ia bukan jimat, tapi cermin tauhid yang hanya bisa dimaknai dengan hati yang tenang. Maka bacalah dengan perlahan. Hayati setiap kalimatnya, ucapkan Allahu Somad dengan perasaan tunduk, bukan tergesa. Kemudian yang kelima, dilarang membaca surah Qul-Hu di tengah amal maksiat. Apakah pantas menyebut nama Allah saat tangan masih bergelimang dosa? Contohnya seperti membaca surah Qul-Hu sambil mendengarkan musik maksiat, atau sambil menonton tayangan yang tidak senonoh, atau sambil bergandengan tangan dengan yang bukan mahram, atau saat hati sedang diliputi niat buruk, ingin menipu, mencelakai, atau mencuri. Membaca surah Qul-Hu dalam kondisi itu adalah mengejek ayat Allah secara halus, sebab isi surah Qul-Hu adalah pengakuan tiada sekutu baginya, Dia maha suci, tidak butuh apapun. Tapi bagaimana bisa lidah mengaku Allah itu esa, sementara tangan sedang memegang maksiat? Bagaimana mungkin hati menyebut Allahu Ahad, tapi pikirannya memuja dunia? Maka jauhilah membaca surah Qul-Hu ketika jiwa belum bersih atau sedang berada di tengah-tengah kemaksiatan. Allah tidak akan menerima ibadah dari hamba yang tidak ingin meninggalkan dosa. Saudaraku, jangan sampai amalan baik yang kita lakukan ternyata justru mengundang dosa, hanya karena kita tidak tahu adab dan larangannya. Surah Al-Ikhlas adalah pernyataan keimanan, maka bacalah dengan hati yang bersih, tempat yang suci, dan niat yang tulus. Jangan biarkan bacaan surah Qul-Hu menjadi sebab kita dipalingkan dari rahmat Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami yang sering lalai dalam menjaga adab kepadamu. Ampunilah kami yang sering membaca firman-Mu tanpa hati yang hadir. Ampunilah lisan kami yang pernah menyebut nama-Mu di tempat yang tak layak. Bersihkan hati kami dari ria, dari kesombongan, dan dari niat selain karena-Mu. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami rasa cinta yang dalam terhadap Al-Quran. Jadikan setiap ayat yang kami baca sebagai cahaya dalam hidup kami, sebagai penenang jiwa kami, dan penyelamat kami kelak di akhirat. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri hidayah. Tuntun kami untuk selalu menjaga adab, menjaga lisan, dan menjaga iman hingga akhir hayat kami dalam keadaan husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Saudaraku tercinta, jangan pernah remehkan satu ayat Al-Quran, karena bisa jadi satu ayat itu yang menyelamatkan kita dari siksa, dan bisa jadi satu ayat itu yang membuat Allah mencintai kita. Surah Qul bukan hanya bacaan, tapi pernyataan iman. Maka bacalah dengan hati yang jernih, tempat yang suci, dan niat yang tulus. Mulai hari ini mari perbaiki bukan hanya cara kita membaca, tapi juga adab kita terhadap firman Allah. Semoga Allah menjaga kita, membimbing kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai Al-Quran. Jangan lelah belajar, jangan lelah memperbaiki diri, karena setiap langkah kecil menuju Allah akan dibalas dengan cinta yang besar darinya. Sahabatku semua, jika video ini merasa paling berharga dan paling bermakna, maka bagikan kepada sahabat-sahabatmu yang lain agar mereka juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.